Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Beberapa hari sebelum adanya gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Polda Metro, Kagama nih ya, keluarga ikatan keluarga ya keluarga alumni Gajah Mada kalau tidak salah, itu Kagama itu melakukan pertemuan, dan pertemuannya ini saya lihat seperti resmi di dalam kampus dan menyatakan sikap terhadap permasalahan ijazah ini. Secara garis besar dulu ya, karena adanya bencana yang terjadi kan, salah satu isu yang diucapkan itu bahwa tidak ada keurgenan di dalam membahas permasalahan ijazah ini karena kita memiliki urusan yang lebih penting, yaitu mengenai bencana yang terjadi di beberapa pulau di Indonesia. Yang terbesar kemarin itu di Aceh dan Sumatera ya. Nah, ini memang sebagaimana dikatakan betul, dan di dalam narasi media itu semua perkara yang memang ingin diungkapkan begitu ya, yang menjadi narasi yang ramai diperbincangkan di Republik ini memang ada bagiannya begitu. Dan saya rasa dalam hal ini nanti akan kita lihat bahwa argumentasi Kagama di sini tidak menyentuh esensi dan substansi permasalahannya, saya kira. Cuman yang jadi heran, saya yakin ya, dari lulusan UGM sendiri, permasalahan ini adalah permasalahan yang kalau dikatakan kita memiliki bahasa mukhtalafun fih ya, dia pembahasan yang mana membuat orang terpecah secara pikiran begitu, dan ini seharusnya disikapi secara dewasa, apalagi oleh alumni Universitas sekelas UGM. Itu seharusnya disikapi lebih dewasa lagi dalam pengertian bahwa tidak ada permasalahan di dalam perbedaan pandangan. Ya, tidak usah dinarasikan itu adalah perpecahan dan lain sebagainya. Cuman yang menjadi suatu penyesalan lah dari sikap Kagama itu, kenapa mereka itu harus mengambil sikap begitu. Itu yang menyesalkan begitu ya. Kenapa harus mengambil sikap dalam pengertian bahwa orang-orang yang menggugat Jokowi ini adalah alumni UGM juga begitu. Tapi ya ala kulli hal, ternyata Kagama itu tidak menjawab substansi permasalahannya sama sekali, dan tidak menjawab kebohongan-kebohongan yang nampak di hadapan publik sama sekali. Nah, kita akan melihat nanti ini acara Kagamanya, dan ada salah satu orang ya yang sepertinya beliau juga lulusan UGM juga akan berbicara dan menjelaskan apa yang terjadi begitu ya sebetulnya di acara ini. Ini kita akan saksikan saja langsung ya. Antara grup geng trio Wak-Wak kemudian dengan yang lainnya. Saya kira alangkah baiknya kalau dengan semangat guyub rukun Minggunani, Kagama juga memberikan apalah yang bisa kira-kira mendamaikan atau mendinginkan suasana di grup-grup itu. Itu dengan nada mengolok ya, trio Kwek-Kwek ya, padahal trio RRT lah itu katakan. Mereka itu memiliki argumentasi di dalam permasalahan ini, dan argumentasinya itu diakui oleh beberapa pakar yang memang ada di dalam metodologi digital forensik. Jadi ini tidak menunjukkan sikap seorang akademisi atau lulusan sebuah universitas yang bergengsi begitu. Ini menunjukkan olok-olok termul pada akhirnya. Langsung kan kita melihatnya ke sana begitu. Atau mungkin tidak perlu ya. Tapi kalau menurut saya kok baik juga. Saya kira itu saja Pak Bas. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada yang dipotong, langsung dari situ ya pembicaraan itu. Sebelumnya nyanyi apa saya potong saja. Sikap Kagama sudah pernah saya sampaikan, karena ini sudah termasuk di dalam ranah hukum. Jadi saya hanya menyampaikan Kagama bersama-sama dengan rektor. Oke, sebentar, itu padahal yang di dalam ranah hukumnya itu adalah pencemaran nama baiknya, bukan penelitian ijazah palsunya. Kalau penelitian ijazah palsunya itu bukan ranah hukum, itu ranah penelitian. Ya, ini harus dilihat dengan
baik ya. Tidak bisa hanya karena mereka itu, ini mungkin acaranya di UGM saya tidak tahu, atau karena mereka itu memiliki ikatan secara institusi kemudian kami di belakang UGM. Ya kalau begitu tolong dijawab juga keanehan-keanehan yang muncul terhadap ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan oleh rektor UGM itu. Hati-hati, kita jangan terjebak pada kegaduhan tersebut. Kita masih banyak fokus yang lain yang masih bisa kerjakan yang lebih bermanfaat buat kita. Jadi saya selalu demikian itu ya, mendeviasi, memelencengkan permasalahan, selalu demikian. Sekali lagi ingin menyampaikan bahwa sikap agama adalah bersama rektor. Saya kira sudah agak kurang-kurangnya dari institusi Universitas Gadjah Mada yang memang kompeten. Terima kasih Pak Ketua. Potong lagi itu. Pak Heru Marwoto, kalau pertanyaan Anda personal nanti datang di ruangan saya, jawab semua. Tapi kalau pertanyaannya pesanan, saya kasih tahu, UGM sudah melakukan klarifikasi sekian panjang. Dan itu artinya membangun kredibilitas dan trust berdasarkan proses yang ada. Kami tidak mau ikut pada diskursus kumuh yang menciptakan kegaduhan, karena itu tidak akan produktif. Karena itu masih banyak PR yang harus kita kerjakan, soal kemiskinan, soal ketimbangan, soal kemanusiaan. Tapi kalau mau bertanya secara personal nanti datang ke ruang saya, jawab Mas Heru, jangan khawatir. Oke, ini dinarasikan sebagai sebuah sebagai sebuah isu yang kumuh tadi bahasanya. Ini terus terang saja ya, saya sebelum masuk ke dalam permasalahan ijazah ini itu juga merasakan risih, ngapain kok permasalahan ijazah orang itu dibahas begitu ya, tidak produktif sama sekali. Tetapi once you dig in ya, sekali kamu itu masuk ke sana kemudian melihat diantaranya ya kebodohan termul, kemudian kerancuan berpikir orang-orang yang membela Jokowi, kemudian satu perkataan informasi yang satu dengan informasi yang lain yang tidak koheren padahal dikeluarkan dari satu pihak, dari termul itu sendiri. Ini jadi menarik ya, di belakangnya ini ada perkara yang lebih besar dan itu tidak dilihat oleh Kagama karena memang tidak mau melihat. Padahal kalau mau, once you dig in, coba lihat sedikit saja begitu ya, inkonsistensi yang ada di dalam permasalahan ini, saya kira Anda akan tahu sebesar apa permasalahan ini adanya. Tapi saya kira sudah clear dan kita Kagama berdiri bersama rektor UGM dan kita percaya integritas alma mater kita. Jadi apa yang diputuskan dan apa yang menjadi sikap rektorat UGM itu adalah sikap Kagama. Nah itu adalah taklid ya, kalau kita mengatakan itu taklid. Kita percaya kepada integritas UGM, integritas institusi kita. Loh gimana kamu mau percaya sama integritas institusi kamu, wong yang diakukan sebagai dosen pembimbing nggak mau mengaku, kemudian skripsi itu kalau dianggap benar banyak salahnya. Gimana mau dianggap sebagai sebuah institusi yang memiliki integritas? Cuman kalau dari awal sudah pengen itu yang dilihatnya, saya tidak mau melihat misalkan begitu ya apa-apa yang menjadi serangan terhadap UGM, karena apapun yang serangan yang kena terhadap UGM pada akhirnya tidak akan saya lihat sebagai kekurangan karena saya sudah percaya 100% terhadap integritas institusi kami. Kalau seperti itu nggak usah ngomong, udah ya, itu taklid namanya. Kalau kita mengatakan malah bukan taklid kalau seperti itu, sudah i'tiqad jazm yang tidak ada sumbernya. Itu adalah keyakinan semu. Karena keyakinan itu entah dari mana datangnya. Baik. Oke, orang ini saya maksud ya. Saya mengikuti rapat kerja nasional keluarga alumni Gadjah Mada yang diikuti oleh para pengurus pusat Kagama, para pengurus daerah Kagama, para pengurus cabang Kagama dan juga para pengurus komunitas yang ada di lingkungan Kagama. Juga hadir Rektor UGM, Ketua PT Kagama Pak Basuki, juga Sekjen Kagama Neser Patria dan lain-lain. Acara pagi ini kita dalam Rakernas membahas tentang program kerja Kagama, walaupun tadi waktu
sesi tanya jawab sempat ada seorang yang mengangkat isu ijazah palsu. Tapi sebetulnya bagi Kagama sendiri dan juga bagi para peserta Rakernas, isu ijazah palsu itu sudah tidak tidak menarik. Bagi Kagama sudah selesai isu. Sebentar ya. Nah, ini yang lucu. Jadi Kagamanya kumpul, kemudian Kagama mengatakan, "Oh, itu adalah isu kumuh. Kami tidak mau menghabiskan energi di situ." Tapi setelah selesai, ada orang yang mengikuti acara itu berbicara tentang masalah itu. Ya, ini kan nggak bisa. Kalau misalkan Anda mau konsisten, oke, Anda adalah seorang anggota keluarga alumni Gajah Mada, dan itu sudah mengeluarkan kesimpulan bahwa kami itu begini dan begitu. Ya, Anda kan sebagai orang yang ada di dalamnya udah nggak usah bahas begitu. Nah, cuman ini kita kalau tidak dibahas dikatakan nggak mau bahas. Ya, akhirnya kan jadi membahas. Ya, jadi senjata narasi lagi pada akhirnya. Ijazah dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Rektor UGM, oleh Rektorat, oleh Fakultas Kehutanan, dan lain-lain sebenarnya sudah selesai. Kita bersepakat bahwa isu ijazah yang menyangkut Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo itu sudah dalam proses hukum. Sebentar, itu yang dipermasalahkan juga dari keterangan anu. Padahal yang dituntut bukan keterangan, tetapi keabsahan. Nah, keabsahan itu padahal ada datanya, dan datanya ini bisa dikeluarkan, tapi memilih untuk tidak. Itu permasalahan. Yang mana itu kan tadinya permasalahannya hanya analisa begitu ya. Kalau sekarang sudah bukan analisa, itu sudah tuduhan yang ada dasarnya. Perkataan-perkataan termul Jokowi yang tidak sinkron dan lain sebagainya, ijazah yang pada akhirnya ditanyakan apakah ada 2 ijazahnya itu. Kemudian ya banyak sekali permasalahan yang harus dipertanyakan di sini. Jadi tidak bisa hanya sekadar mengatakan menurut keterangan anu sudah kurang apa lagi. Lawong si anu yang disebutkan juga tadi itu memiliki konflik of interest dalam permasalahan ini. Nah, terus Anda tidak mau menyelesaikan pertanyaan itu, ya sudah jangan dibahas. Dan kalau dibahas, berarti itu hanya menunjukkan ignorance-nya Anda saja begitu. Itu hanya menunjukkan keacuhan melihat bukti-bukti yang keluar. Dan kita menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Sedangkan menyangkut hal mengenai dukungan kepada rektorat dan rektor, Kagama sepakat berdiri di belakang rektor. Itu sudah disepakati semua. Bahkan tadi dari Pak Basuki sebagai Ketua Umum PP Kagama yang juga merupakan Kepala Badan Otorita IKN menyatakan bahwa Kagama penting sekali untuk kembali menjunjung tinggi adab dan etika. Ini merujuk pada kasus kisruh ijazah palsu ya, yang mana notabene dikompori oleh 3 alumninya seperti itu. Sebentar ya, itu nggak ada masalah. Dalam pengertian Kagama mau berdiri di belakang siapa ya terserah mereka begitu ya. Ketua umumnya di mana? Cuman apakah ini hasil voting atau memang itu adalah bagaimana sih mekanismenya ini kok sampai keluar pernyataan bahwa Kagama di belakang rektor? Ini bagaimana mekanismenya? Nggak tahu juga kita. Cuman yang jadi permasalahan begini. Tatkala Anda itu sebagai sebuah paguyuban ya, alumni sebuah universitas yang ternama, kemudian dengan membabi buta membela apapun yang dibicarakan oleh rektor, tidaklah bagi kami orang yang di luar sebagai publik melihat itu hanyalah sebagai pembelaan terhadap diri sendiri. Itu yang pada akhirnya kita lihat ya, tidak membela kebenaran dalam hal ini. Kenapa? Tadi yang sudah saya katakan, di dalam pernyataan sikap ini mereka itu tidak membahas kenapa mereka memiliki sikap seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan publik yang dilontarkan kepada Ova Emilia sebagai rektor itu pun tidak dijawab sama sekali. Jangankan dijawab, dibahas saja tidak. Kemudian di dalam berargumen mereka mengatakan saya tidak mau berbicara tentang masalah kumuh ini. Yang mana padahal rektornya masuk ke dalam permasalahan ini, berarti rektornya ikut-ikutan kumuh. Dan mereka mengatakan mereka tidak mau untuk membahas ini, tapi mereka mendukung 100% Ova Emilia, berarti mereka mendukung perkara yang mereka sendiri tidak mengetahui. Ini sudah rusak, acak-acakan begitu ya. Makanya kalau mau all in. Kalau kamu mau tahu tentang permasalahan ijazah ini, kamu masuk begitu. Kalau nggak mau, udah di luar aja, nggak usah ngomong, mending ngomong perkara yang lain langsung gitu ya. Ada orang bertanya bagaimana permasalahan ijazah, itu skip, nggak usah dibahas, udah selesai. Ini nggak usah dibahas, tapi kita ada di belakang rektor UGM, yang mana udah jelas rektor UGM itu sikapnya di mana begitu, dan bagaimana cara dia mengeluarkan sikapnya, itu tidak dilihat sama sekali. Kerusakan pada akhirnya. Saya lihat dari orang yang memang happens to be, dia kebetulan saja menjadi ketua mungkin dalam hal ini.
Kagama begitu. Juga dari pembantu rektor 3 bidang alumni dan kemahasiswaan tadi malah lebih keras lagi ya dalam memberikan statementnya bahwa kita tidak perlu larut lagi dalam hal kegaduhan yang kumuh, istilahnya begitu. Karena bagi kita UGM dan Kagama, isu ijazah palsu sudah selesai. Kita sudah meyakini dengan apa yang disampaikan oleh Rektor Fakultas Kehutanan dan juga teman-teman alumni di Fakultas Kehutanan. Jadi sekarang tinggal proses hukumnya saja. Ada dosen kemarin yang mengatakan, dosen UGM, dalam waktu tersebut Jokowi tidak menjadi mahasiswanya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Apakah itu tidak mau dijawab? Ya, ini kesaksiannya ada. Ya, meskipun dia tidak masuk jalur hukum karena hukumnya kan pencemaran nama baik permasalahannya, bukan permasalahan membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Nah, itu yang menjadi permasalahan sebetulnya. Apakah itu tidak pernah menjadi concern terhadap fakultas hukum yang ada di dalam UGM? Ya, bukan fakultas kehutanan dalam ini. Tapi kan dia sama-sama ada di dalam satu wilayah Civitas Akademia. Kita tahu kemarin bagaimana dipermalukannya UGM itu cara administrasinya, kemudian fakultas hukumnya bagaimana dipermalukan di hadapan sidang KIP itu. Kita tahu semua, kita melihat itu. Dan fakultas hukum ini bukan fakultas kehutanan ini lewat kagamanya hanya mengatakan demikian dan demikian, ini kumuh dan sebagainya dan lain sebagainya. Lah kamu lebih kumuh lagi begitu. Ya, bagaimana orang yang mengatakan kumuh dihabisi di sidang KIP kok? Dari pembantu rektor 3 tadi sudah menyatakan bahwa kita tidak usah larut dalam kegaduhan yang kumuh yang ditimbulkan oleh 3 orang alumninya seperti itu. Nanti juga pada akhirnya mereka akan menuai apa yang mereka kerjakan selama ini, yaitu membuat gaduh, membuat martabat dan marwah dari Universitas Gadjah Mada menjadi tercemar di mata masyarakat. Kita lebih mementingkan isu-isu yang strategis bagi bangsa dan negara, juga bagaimana kita memberdayakan mahasiswa UGM saat ini yang jumlahnya sekitar 60.000. Ya, juga. Itu makanya sebentar ya. Jadi kalau misalkan orang ini siapa namanya? Saya agak sering lihat orang ini ya. Kalau ada yang tahu namanya silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi kalau orang ini dia itu menyalahkan Roy Suryo dan kawan-kawan atas tercemarnya citra UGM di hadapan masyarakat, Anda salah. Ya, Anda salah. Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak mencemarkan nama UGM sama sekali. Sama sekali tidak. Apa yang beliau lakukan untuk mencemarkan nama UGM? Tapi coba lihat ya, tatkala OVA itu dia secara membabi buta membela Jokowi di dalam berbagai kesempatan tanpa menunjukkan kapasitas dirinya sebagai seorang ilmuwan. Itu yang menjadi, lah kok kita bilang, lah kok profesor seperti ini? Ya, bukan saya yang berbicara. Ini banyak profesor-profesor lain yang melihat kekacauan OVA UGM di dalam bernarasi, di dalam membangun argumentasi dalam permasalahan ini. Banyak itu. Kemudian kemarin di sidang KIP ya, bagaimana surat menyurat gak jelas dan lain sebagainya. Kemudian fakta bahwa skripsi Jokowi banyak kekurangannya tapi diakui sah oleh UGM. Siapa yang merusak citra UGM? Ya mereka sendiri. Tuh rektor kamu yang harus disusul itu, dipinta pertanggungjawabannya. Lah kok malah Roy Suryo dan kawan-kawan begitu. Apalagi cuman kepada sekedar orang-orang yang membicarakan ini di dalam media sosial atau di dalam media televisi, ya lucu. Kita akan lebih memberdayakan alumni yang jumlahnya sekitar 400 sampai 500 ribu. Itu yang lebih penting untuk dipikirkan. Juga memikirkan tentang berbagai problem-problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jadi isu ijazah palsu ini tidak penting lagi untuk dibicarakan, karena bagi UGM dan Kagama menganggapnya sudah selesai. Ya, kalau misalkan sudah selesai berarti nggak bakalan ada yang nanya. Fakta bahwa di forum itu ada yang nanya berarti ini belum selesai. Kemudian kalau misalkan semulia itu ya tujuan UGM dalam membahas yang lebih penting, apa yang lebih penting yang dibahas oleh UGM itu? Apa? WUS nggak ngomong, PIK 2 nggak ngomong tuh, malah kemarin ini saya nggak tahu masih ada videonya atau tidak ya. Kalau videonya masih ada, cuma saya nggak tahu masih bisa mengeluarkannya atau tidak. Malah yang memberikan bukan izin ya, assessment terhadap amannya beton-beton yang ada di sana tuh dari UGM tuh. Ya, dari UGM. Saya bukan dari Fakultas Kehutanan mungkin dia.
Dan apa Fakultas Kehutanan UGM itu kalau misalkan mau membahas perkara-perkara yang urgent begitu ya, lebih urgent daripada permasalahan ijazah Jokowi. Lah kok penambangan ilegal masih banyak terjadi? Malah kemarin waktu terjadi penambangan ilegal yang nampak di hadapan mata kita sampai bencana segitu besar, yang ditampilkan oleh media-media televisi siapa? Bukan UGM, bukan Fakultas Kehutanan UGM, Greenpeace tuh yang dikeluarin tuh. Ya, kemudian kemarin beberapa NGO. Berarti kalian itu tidak memiliki suara sama sekali dalam permasalahan sepenting itu, nggak punya suara sama sekali. Ya, kalau memang begitu berwibawa sampai tidak mau masuk ke dalam permasalahan kumuh seperti ini, tidak sesuai dengan kenyataannya. Apa kemudian yang kalian pikirkan? Kagama dalam hal ini Fakultas Kehutanannya, mungkin begitu ya, atau Kagama secara umum. Apa yang kalian pikirkan? Apa kontribusi nyata kalian di dalam berdialektika baik politik ataupun sosial ataupun ekonomi yang ada di Indonesia? Apa? Tidak ada yang perlu dipolemikan lagi untuk di internal UGM dan Kagama. Kita sudah pada kesimpulan bahwa ijazah tersebut sah dan asli sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Rektorat Fakultas Kehutanan dan para alumninya. Kita sepakat untuk mendukung penuh dari rektor dari Fakultas Kehutanan begitu. Jadi tiga trio RRT, trio teroris itu memang membuat kegaduhan yang sangat kumuh di ranah publik, dan bagi kami dan OVA itu termasuk salah satu dari kekumuhan itu karena dia masuk ke situ, dia itu Kagama maupun UGM sangat malu dengan terjadinya hal seperti itu. Untuk itu kita akan lebih fokus ke permasalahan bangsa, permasalahan mahasiswa UGM dan juga Kagama itu sendiri. Bagaimana kita bergerak maju. Tadi juga disampaikan bahwa prestasi UGM dalam kontribusinya terhadap pembangunan bangsa negara ini tidak main-main ya, karena UGM merupakan universitas nasional pertama di Indonesia. Kita sedang membuat tim kurasi untuk bagaimana supaya program kuliah kerja nyata KKN itu kan yang menginisiasi Universitas Gadjah Mada di tahun 50-an, yang kemudian menjadi role model bagi semua perguruan tinggi di Indonesia sampai sekarang. Itu kan dampaknya luar biasa sekali terhadap kemajuan bangsa dan negara, pemberdayaan masyarakat. Sebentar. Oleh karena itulah kita expect dari UGM yang lebih baik daripada penjelasan OVA. Dan kita expect dari alumni UGM yang lebih baik daripada orang ini atau daripada Kagama. Coba lihat ya, Roy Suryo, Tifa Rismon, itu lulusan UGM. Bagaimana dia itu menuduh, mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu itu mengeluarkan buku. Lah itu berarti setidaknya ya mempertanggungjawabkan. Kalau kita berpikir dalam pola pikir seperti ini, untuk sampai kepada natijah, konklusi bahwa ijazah Jokowi palsu, untuk sampai kepada konklusi itu kita harus membangun dulu dari awal nih proposisinya ya. Muqaddimah Sugro, Muqaddimah Kubronya itu satu buku 700 halaman. Coba kurang apa? Itu baru kita melihat, oh ini bener ya, penelitian jeli. Makanya kalau misalkan lulusan UGM, dosen UGM, saya yakin kalau dosen UGM itu tanda baca titik koma begitu ya, kemudian parenthesis, tanda seru, tanda tanya dan lain sebagainya, itu pasti teliti. Sebagaimana Roy Suryo tuh kalau lihat itu ijazah A-nya mencele, ini kok di atas, ini di bawah dan lain sebagainya. Tuh lulusan UGM, tiba-tiba datang OVA UGM. Ya, ini kami sudah memiliki datanya dan Jokowi itu benar ada di dalam pendidikan UGM dan bla 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 bla. Tanpa membuktikan apapun dari apa yang dibicarakan. Ya, itu sih makanya saya katakan sekali lagi, yang mempermalukan UGM itu bukan Roy Suryo dan kawan-kawan, bukan. Yang mempermalukan UGM itu sendiri, dalam hal ini rektoratnya dan orang-orang seperti Anda ini. Masa buku mau dilawan omon-omon begitu? Metodologinya loh keluarkan ya. Gak cuman begini. Oh ini metodologi tidak valid. Lah metodologi tidak valid. Mana argumennya bahwa metodologi itu tidak valid? Apakah ada argumennya? Nggak ada argumennya. Dan siapa yang mengatakan tidak valid juga? Nggak ada. Ini Herman di pedesaan dan juga pembangunan
kesehatan, pelayanan pendidikan dan lain sebagainya di masyarakat pedesaan. Untuk itu kita sedang memikirkan untuk mengkurasi itu sendiri, bagaimana caranya agar KKN menjadi sebuah program nasional yang kemudian bisa diangkat ke internasional, bahkan sangat dimungkinkan sekali untuk nantinya meraih penghargaan Nobel. Oke. Dan oleh karena malah mau mikirin Nobel, siapa yang mau dijadikan Nobel, Jokowi lagi? Nih ya, kalau memang betul misalkan UGM ini adalah inisiator KKN pada tahun 50-an dan Jokowi itu katanya lulus tahun 85, berarti kan seharusnya data-data KKN-nya lengkap, harusnya data-data KKN-nya ada. Lah ini nggak ada. Malah salah satu salah satu argumennya itu bahwa saat itu administrasi KKN belum selengkap sekarang. Lah memang kita juga tidak menginginkan data selengkap yang ada sekarang, tetapi kan harus ada datanya. Ini mana? Kagak ada. Orang ini mengatakan menginisiasi KKN sejak 1950. Terus sekarang mau mengatakan nih yang mencemarkan nama baik UGM itu RRT. Bukan, mereka itu meneliti saja mereka itu. Cuman pada akhirnya karena yang diteliti adalah seorang Jokowi, dan Jokowi ini selama 10 tahun memimpin, yang mana menang dalam periode yang kedua itu bermasalah. Nah kita tahu permasalahannya apa, orang mati banyak tuh waktu periode keduanya Jokowi itu. Ini jadi apa ya? Jadi tertuju ingin keadilan setidaknya. Satu pihak lah saya katakan begitu ya. Pihak mana? Ya pihak yang mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu ingin keadilan setidaknya. Seperti urusan juga kok sama ijazahnya Jokowi. Cuman dari berbagai macam kasus yang panjang nafasnya sebagaimana dikatakan oleh Jokowi sendiri, ijazah palsu ini. Lah coba berbagai macam tuduhan yang sampai kepada Jokowi itu. Kapan diselidiki sampai panjang? Enggak. Dan tatkala diselidiki sampai panjang dalam permasalahan ini adalah ijazah, kan ketahuan bohong-bohongnya tuh. Nah, itulah yang kita inginkan setidaknya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Misalkan pengadilannya trial dan by the press dalam pengertian yang kita lihat itu bukti-bukti yang keluar inkonsistensi dan lain sebagainya itu hanya kita lihat di dalam media, tidak bisa dibuktikan di dalam persidangan karena persidangannya tidak ada. Tapi kan setidaknya kita tahu. Ya, dan ini adalah public sphere di dalam berdemokrasi. Jadi ini benar-benar sesuatu yang harus dikerjakan sepenuhnya oleh Kagama dan UGM. Nanti beberapa pendapat dari pembantu rektor dan juga dari ketua PP Kagama akan saya sertakan di video ini ya, tanggapan mereka tentang sekelumit tanggapan mereka tentang kasus tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Nanti prinsipnya kita ke depan akan lebih fokus ke permasalahan bangsa. Dan memang kemarin ke permasalahan apa saja ya, sampai-sampai kalau ada isu nasional itu manggilnya nggak ke UGM, nggak ke Kagama manggilnya ya. Kalau proyek-proyek pemerintah saya lihat sih kemarin misalkan entah ya dari PIK ya itu mengatakan secara pasti ini sudah di-assess oleh ahli dari UGM, dikatakan UGM tuh. Nah, ahli dari UGM tuh saya nggak tahu apakah dia berafiliasi dengan institusi UGM atau dia tidak berafiliasi, hanya lulusan UGM saja, saya tidak tahu. Cuman ya permasalahan bangsa yang kamu maksud di sini apa? Karena saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat ya. Saya tidak mengatakan tidak ada. Saya tidak melihat itu. Kalau ada ya tolong tuliskan di kolom komentar tuh. Selain ijazah palsu nanti sudah ada ranahnya sendiri atau jalur hukum di mana nanti yang salah akan menerima konsekuensinya. Aduh. Seperti itu. Sudahlah, saya katakan sekali lagi, yang masuk ke dalam ranah hukumnya itu bukan asli dan palsunya ijazah Jokowi, tapi yang masuk dalam ranah hukum itu adalah perasaan Jokowi yang merasa dihina oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, yang mana seharusnya ada persidangan khusus mengenai ijazah ini biar clear dulu begitu permasalahannya ya. Siapa yang memintanya? Masyarakat. Makanya ada citizen lawsuit itu. Entah bagaimana nanti akhirnya, saya tidak tahu. Demikian dulu, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.